Banyak orang yang bilang kalau Oshinoko itu cuma bagus di season 1 episode satunya doang. Iya, aku setuju. Episode 1 season 1 itu bagus banget. Bahkan episode-episode lain itu kelihatannya kayak kalah deep aja gitu. Tapi meskipun begitu, nggak bisa dipungkiri juga kalau episode-episode lainnya itu punya kualitas yang bisa bersaing. Dengan kata lain, ya episode-episode lainnya itu cukup bagus. Apalagi kalau dibandingkan sama anime-anime lain di seasonnya. Dan sebenarnya dari awal anime ini tuh mau menceritakan gimana struggle Aqua sama Ruby yang dihantui sama kematian ibunya saat bekerja di industri entertainment. Sebenarnya anime ini nggak sepenuhnya punya cerita tentang detektif, jadi dari situ aja sebenarnya sudah ada perbedaan perspektif gitu. Orang-orang setelah nonton episode 1 season 1 berharapnya Aqua jadi detektif, tapi ternyata yang mereka dapatkan yang ngomongin industri entertainment dan kematian Ai. Nah, sekarang season 2 gimana? Apakah orang bakal punya perspektif yang berbeda lagi dan berharap tentang cerita detektif lagi? Atau jangan-jangan orang sekarang lebih berharap sama cerita tentang entertainmentnya? Jadi sahabat Denial Baraya Wibu sekalian, ayo kita bahas Oshinoko season 2. Jadi di season ini bener-bener diceritain tuh full tentang industri entertainment. Kayak misalnya bagaimana cara adaptasi dari satu karya itu bekerja dan ada bumbu-bumbu lainnya juga. Nah, karena kita sudah ngebahas bumbu, ayo kita bahas ceritanya. Ada 3 hal yang gue suka dari cerita Oshinoko. Yang pertama objektifnya yang mau nyeritakan rivalitas. Yang kedua mau ceritakan industri entertainment. Yang ketiga Aqua yang dihantui sama Ai. Rivalitas antara Kana dan Akane menurutku cukup kental di arc teater ini. Karena mereka menceritakan tentang perang ideologi. Yang dimana Akane berpikir untuk acting semaksimal mungkin untuk menjadi spotlight di setiap actingnya. Sedangkan Kana acting dengan menyesuaikan orang lain dan dia nggak mau mencuri spotlight. Pada dasarnya rivalitas mereka berdua itu menceritakan Akane yang kehilangan idolanya, sama seperti Aqua yang kehilangan Ai, yang dimana Ai itu adalah idolanya dia. Dalam kepalanya Akane, dia itu berpikir mana idolaku yang dulu yang jago acting, yang acting bagaikan bintang yang bersinar, mana dia sekarang? Sekarang dia malah jadi kayak background karakter yang actingnya menyesuaikan orang. Di beberapa episode, Kana sama Akane itu diperlihatkan kalau mereka itu saling sindir-sindiran satu sama lain dan pembawaannya agak komedi ironi. Dan puncak pertarungan ideologi mereka berdua antara Akane dan Kana itu ada di episode 8 kalau nggak salah, yang dimana Akane itu ngajak Kana buat adu acting. Dan di situ menurutku episodenya bagus banget cara penceritaannya. Cerita rivalitas di sini bukan cuma dari tokoh utama kayak Akane sama Kana, tapi tokoh melt juga, tokoh sampingan itu dapat cerita juga. Dan penceritaannya di episode 7 itu bener-bener masterpiece banget men. Sumpah, kalau kau mau tahu gimana lengkapnya kau bisa nonton sendiri. Pembuktian diri Melt yang dulunya direndahkan sama orang-orang teater itu cukup bagus men, diceritakannya cukup oke. Yang kedua, bagian entertainmentnya itu menurutku oke banget. Aku sangat suka dengan bagaimana cara anime ini menceritakan panjangnya dan ruwetnya alur adaptasi satu karya. Kayak misalnya bagaimana cara mereka menyampaikan revisi lewat satu pihak ke pihak yang lain, dan dari pihak ke yang lain ke pihak yang lain lagi. Itu menurutku bagus banget ilustrasinya, dan cara mereka menceritakan itu juga bagus. Maksudku aku sendiri kerja di industri kayak gini dan aku ngerasa relate banget. Apalagi kalau kau juga kerja di industri entertainment, kemungkinan besar kau bakal relate. Kadang-kadang revisi dari pihak A itu 1, 2, 3, tapi pas nyampe ke pihak D jadinya revisinya cuma 2. Nah kayak gitu, ada yang dikurang-kurangin, kadang-kadang ada yang ditambah-tambahin. Ya intinya bagian sini tuh ya bagian cerita mangaka ini menurutku relate banget lah. Ada juga bagian lain yang aku suka, kayak misalnya bagian mangaka berantem. Itu ceritanya bagus banget. Mangaka Kyoama itu mengkritik mangaka Tokyo Blade, yang dimana kritiknya itu kerasa agak awkward gitu, karena dia tahu manganya kalah populer dan kalah laku dari Tokyo Blade. Jadi bagaimana cara mereka mengkritik dan ngata-ngatain satu sama lain menurutku ya cukup ya realistis, karena agak awkward, ya agak segan juga gitu buat ngata-ngatain dan kritik. Intinya aku suka dengan direksinya yang ngeliatkan gimana kedua mangaka itu saling berantem satu sama lain, saling ngata-ngatain satu sama lain, tapi di satu sisi mereka itu lagi ngejar deadline yang mepet banget. Jadi mereka harus saling ngatain sambil kerjain gambarannya. Dan yang ketiga, bagian yang Aqua dihantui oleh Ai, menurutku ini direksi yang paling mantap banget men. Bagian yang aku suka itu waktu Aqua diminta untuk acting emosional, yang dimana Aqua diminta untuk mengingat kenangan indah. Waktu itu musiknya agak slow gitu, agak kedengaran menyenangkan musiknya. Tapi pas dia selesai mengenang, tiba-tiba langsung seingatannya Ai masuk dan musiknya berubah. Di situ aku suka banget sama direksinya, karena menurutku di situ perubahan moodnya itu bener-bener langsung klek. Ibarat kata kayak nge-flip switch lampu aja, klek gitu loh. Sebenarnya ada banyak yang bisa ku highlight dari ceritanya, tapi mending kau nonton sendiri terus komentar dan kasih tahu aku mana yang menurutmu bagus dan belum ku mention. Karena lebih baik kita diskusi bersama di sini daripada kayak berantem mulu ya kan. Dan sekarang, nah kita berantemnya di sini nih, di ngomongin animasi. Kalau ngomongin animasi ya, Dewi Tuhan kayak bagus banget men. Secara spesifik itu banyak banget yang bisa ku highlight. Tapi untuk sekarang yang mau ku highlight itu di episode 17 atau episode 6. Direksi dari episode 6 menurutku ini menarik karena mereka menceritakan formula dari cerita
animenya lewat direksi juga. Kalau misalnya nggak paham dan itu fly over your head, bakal ku jelaskan lagi. Formula dari direksi episode 6 adalah biarkan penonton lengah, terus habis itu kejutkan mereka. Direksi episode ini persis banget sama cerita yang ada di animenya. Kalau misalnya kau masih nggak paham dan kata-kataku fly over your head, nggak apa-apa, bakal ku jelaskan sekali lagi. Maksudnya kayak gini, pembukaan episode di anime ini biasa aja, nggak ada sesuatu yang terlalu spesial, biasa banget. Semuanya kayak kerasa flat gitu, bahkan cuma ngeliatkan gimana teater ngebuka ngetutup doang. Dan ketika penonton lengah, ketika ngelihat adegan teater yang biasa aja, tiba-tiba ada sesuatu yang menonjol. Yang menonjol itu adalah Melt yang atraksi, dan dari situ itu udah berubah banget. Dari yang awalnya biasa aja, makin lama makin ke build up dan akhirnya meledak. Dan jadilah itu di akhir mereka flexing animasi, dan menurutku flexingnya itu bagus banget. Ya pada dasarnya episode 6 atau episode 7 aku lupa, episodenya Melt ini itu episode yang well crafted gitu loh. Kayak episode yang ya dipikirkan matang-matang. Gimana cara pembawaannya dari yang awalnya datar tiba-tiba meledak. Ya sama dengan cerita animenya. Ketika ada aktor yang direndahkan, tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya orang-orang cuma ingat bagian yang bagus-bagusnya aja. Itulah yang terjadi dengan episode 6. Aku bener-bener cuma ingat episodenya Melt doang yang atraksi itu. Terus di episode 18 atau episode 7 aku juga cukup suka dengan direksinya, yang dimana di sini Akane diceritakan mau menarik Kana untuk acting dengan maksimal tanpa memikirkan siapa yang dapat spotlight. Secara visual dan simbolisasi, cara Akane melihat Kana sebagai idolanya yang sudah menghilang itu kena banget di aku. Kayak aku bisa menangkap pesannya aja gitu. Dan bagian puncaknya, bagian klimaksnya yang bikin nusuk ke aku itu adalah bagian waktu Kana lari menuju cahaya. Terus habis itu diiringi sama musik yang build up moodnya itu tiba-tiba menyenangkan gitu kan, kayak revelation gitu. Tiba-tiba match cut, musiknya berhenti, terus Akane bilang, "Gak boleh gitu karena cara actingmu salah." Damn, itu keren banget men. Itu match cutnya karena yang maju tiba-tiba kemundur gitu, terus match cut cahayanya berubah, musiknya berhenti. Itu kayak damn, it hit me like a truck. Dan terakhir episode 19, aku lupa ini episode 8 apa episode 9. Pokoknya episode yang itulah. Dan menurutku sejauh ini aku baru nonton sampai episode ini, menurutku adegan yang paling bagus di antara yang bagus itu ada di sini, men. Aku agak bingung gimana caranya aku menyampaikan bagusnya episode ini secara singkat dan mudah dimengerti, karena menurutku ada banyak yang bisa di-highlight di sini. Secara direksinya ya, siapapun yang ngedirect, siapapun yang bikin storyboard atau desain karakter, siapapun sutradara animasinya, siapapun orang-orangan yang ada di sini yang bekerja buat ini anime, di episode ini itu kalau ketemu kau harus sungkem, men. Karena menurutku ini well crafted banget, men. Sumpah kayak ini tuh kayak diracik dengan ala-ala restoran bintang 5. Di awal episode ini mereka itu bikin adegan yang memperlihatkan kontrasnya perbedaan antara aktingnya Aqua sama Himekawa lewat chat. Yang dimana Aqua warna biru, Himekawa warna merah gitu yang dominan. Dan di narasinya juga dikasih tahu kalau Aqua di sini bakal acting secara berkebalikan dengan Himekawa. Terus ujung-ujungnya Aqua itu kena cat merah, yang berarti dia itu udah kebawa sama actingnya Himekawa. Simbolisasinya bukan cuma berhenti sampai situ doang, tapi simbolisasinya di sini ada juga ketika Kana memberikan highlight ke orang lain. Menurutku simbolisasinya biasa aja karena terlalu literal gitu, karena jelas banget. Itu nggak usah dikasih tahu, nggak usah dipikirkan, udah jelas itu simbolisasinya. Jadi simbolisasinya ya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus tingkat dewa juga. Bagian Aqua menyinari Kana itu juga biasa aja, kayak itu terlalu literal gitu, terlalu sama dengan yang sebelumnya. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi gini, meskipun yang tadi itu literal banget simbolisasinya, tapi bener-bener ada satu bagian yang menurutku meledak banget. Bagiannya adalah bagian ketika Kana mau menerima spotlight dari Aqua, itu animasinya bagus banget, men. Aku nggak ngerti, itu kayak wah, animasinya keren sumpah. Itu bagus banget dan benar-benar menggambarkan Kana. Desain itu benar-benar menjadi highlight, menjadi spotlight gitu loh. Dan kalau aku perhatikan lagi, desain karakter anime ini itu kompleks. Jadi untuk membuat animasi kayak gini itu susah banget. Ditambah mereka itu harus kayak harus ngewarnain rambutnya terus dikasih cahaya ke helai-helai rambut. Itu agak kompleks sih menurutku. Jadi ya well done. Sumpah ini salah satu adaptasi yang oke. Bukan oke sih, bagus lah. Dan terakhir, kita lanjut ke bagian terakhir yang ku suka banget di antara keseluruhan episode yang sudah tayang. Aku nggak tahu siapa yang ngatur ini, siapa staffnya, aku nggak perhatiin sama sekali. Tapi Aqua yang dibikin gelap di sini itu menggambarkan perasaannya dan perbedaannya dia yang kontras antara Aqua, Himekawa, Kana, dan Akane. Kau ngerti nggak maksudnya? Perbedaan desain karakter dan warnanya di sini itu benar-benar kontras banget. Yang dimana di sini kelihatan kayak Aqua itu acting hanya untuk tersiksa. Kalau yang lain acting untuk bersenang-senang, ya Aqua di sini acting untuk tersiksa gitu loh. Flashback cepat yang menggambarkan acting emosional Aqua
menurutku bener-bener on point banget. Bahkan adegan ini secara nggak langsung di callback dari episode 15 atau episode 4 gitu. Di bagian akhir-akhir, Aqua ini bener-bener dibikin kontras gitu perbedaannya sama yang lain. Bagian yang bikin aku merinding itu adalah ketika dia teriak kalau dia acting untuk balas dendam, dan dia itu berbanding terbalik dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Itu menurutku kayak deep banget, kayak secara simbolisasi, secara voice acting, musik, itu bikin aku merinding. Aku ngerasa kayak, damn, siapapun yang ngebikin ini kudos lah, anjing, the best. Secara visual, anime ini bagus banget sumpah. Isi staffnya pasti orang-orang yang berbakat dan kreatif. Kayak aku yang udah baca manga aja, itu masih sangat enjoy dengan animasinya. Aku jadi penasaran gitu. Di sini aku bukan cuma penasaran sama ceritanya lagi, tapi aku penasaran sama interpretasi antara manga ke anime. Bagaimana cara direkturnya itu memvisualisasikan apa yang ada di manga diubah menjadi anime. Itu yang membuat aku nunggu-nunggu setiap episode dari Oshinoko. Terus terakhir, aku mau ngebahas musiknya. Musiknya ini agak jarang dibicarakan sama orang-orang, tapi menurutku openingnya Oshinoko yang season 2 itu bagus banget. Dan entah kenapa vibe-nya kayak vibe-nya Jujutsu Kaisen. Aku nggak tahu staffnya mereka sama atau enggak, tapi vibe-nya kerasa banget kayak Jujutsu Kaisen. Apa mungkin karena penyanyinya sama, aku juga nggak tahu. Gini ya, kalau ngomongin musik, kau nonton sendiri. Itu di episode 17, 18, 19. Itu cara mereka pakai musik, itu bagus banget, men. Itu menggambarkan, bener-bener menggambarkan emosi. Gimana emosimu di flip, gimana emosimu di naik turunin, gimana emosi itu membantu acting karakter, itu kayak kerasa banget di situ. Dan kesimpulannya adalah, iya, ini adalah adaptasi anime yang bagus. Apakah ceritanya bagus banget? Ya, itu tergantung kalian masing-masing. Kalau menurutku ceritanya ya bagus aja. Terutama di sini bagaimana cara mereka menyampaikan cerita. Karena menurutku di sini Oshinoko unggul karena simbolisasinya. Bagaimana cara mereka memvisualisasikan Kana yang mau menjadi bintang dan menerima spotlight, itu visualnya kayak bagus banget, men. Itu ada bintang-bintang jatuh dan lain-lain, itu menurutku cukup keren. Aku bakal ngasih tahu lagi, kalau yang bikin adaptasi dari Oshinoko bagus adalah mereka ini mainnya emosi. Mereka memainkan emosinya itu lewat animasi sama musik. Jadi mereka itu ngisi kekosongan yang nggak ada di manga dibikin ada di anime. Itu baru adaptasi. Adaptasi itu ya nggak plek-plekan sama gitu loh. Per adegan itu sama, itu nggak kayak gitu adaptasi. Ya udahlah ya, itu dulu. Stay clean and sound. Tapi gini Le, aku nggak tahu. Menurutku di sini banyak yang bagus ya. Terutama aku suka banget adegan yang mangaka berantem. Itu kayak gak lucu, tapi itu sarkas, saling golok satu sama lain. Tapi mereka canggung gitu, mau ngata-ngatain. Aduh, aku mau ngatain dia. Tapi dia manganya lebih laku. Gimana ya cara ngata-ngatainnya kayak gitu? Gak lucu, coba kayak... Men, Kana the best girl sih sebenarnya sih. Kalau di episode ini sih, di season ini sih. Kasihan Akane. Aku tim Akane BTW.